Shalom teman-teman, Kayla ingin mengingatkan agar kita sadar akan kebenaran dan pengenalan diri yang semakin melimpah. Orang belajar sabda Tuhan pasti makin cerdas dan bergairah. Ini beda dengan orang mabuk yang syarafnya lumpuh sehingga tidak mampu untuk melihat kebenaran dan menganalisa masalah. Bersama sahabat BDKA, kita belajar sejarah perjalanan umat Tuhan setelah Raja Yosia dikalahkan oleh Firaun Neko. Apakah kemuliaan keluarga Daud berakhir selama-lamanya? Yuk konsentrasi. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam saat teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau berikan kepada kami pertolongan. Berikan kepada kami hati dan telinga yang mendengar dengan baik. Dan kiranya Tuhan, suara Tuhan sungguh-sungguh boleh kami dengar dan kami hidupi. Kiranya firman Tuhan boleh dipersekutukan dengan kehidupan kami sehingga kehidupan kami pun boleh serupa dengan anak tunggal-Mu, firman-Mu yang menjadi daging. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saya percaya kita semua masih mengingat bahwa Tuhan Allah yang begitu baik memanggil Abraham, bapak moyangnya bangsa Israel dan bangsa Yehuda, untuk pergi ke dalam satu buah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Tapi Tuhan bukan cuma menjanjikan sebuah negeri, Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak, dan melalui keturunan tersebut semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka kita bisa melihat bahwa kehidupan umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan senantiasa akan dipakai untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sekitar yang dipenuhi oleh kegelapan dan dosa. Nah adik-adik sekalian, selama perjalanan sejarah bangsa Israel terus bergulir, sampailah mereka di dalam satu buah masa yang disebut masa kerajaan atau masa raja-raja. Kita mengenal raja-raja Israel yang sangat kuat, Raja Saul. Kita juga mengenal raja yang lain yang juga sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Namanya adalah Raja Daud. Dan kepada Raja Daud ini Tuhan Allah berjanji bahwa keturunannya akan memerintah di atas tahta Israel dan akan menjadikan banyak bangsa itu tunduk kepada mereka. Tapi bukan cuma tunduk secara militer, tapi tunduk secara sungguh-sungguh di dalam pengenalan, kecintaan, pengabdian kepada Tuhan yang disembah dan diarahkan oleh Raja Israel tersebut. Nah, siapakah itu rajanya? Pertama-tama Raja Daud. Setelah itu Raja Salomo. Tetapi raja-raja itu semua tidak sempurna. Mereka terus menunggu hadirnya seorang raja yang sempurna. Nah, adik-adik sekalian, ketika raja demi raja Israel dan Yehuda nantinya setelah kerajaan berpecah, itu banyak ketidaksempurnaan, makin lama kehidupan mereka makin buruk. Masih ingat, mereka dipanggil untuk menjadi terang, menerangi bangsa-bangsa sekitar. Tapi sayangnya, kehidupan mereka justru digelapkan oleh bangsa-bangsa yang gelap. Terang mereka yang tadinya bersinar, makin lama makin redup, sehingga kehidupan mereka makin mirip saja dengan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Wah, adik-adik sekalian, ini menakutkan. Kalau kehidupanmu dan kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan ternyata mirip sekali dengan orang yang tidak kenal Tuhan, itu sangat menakutkan. Artinya kita tidak menjadi terang, tapi justru terang kita diredupkan oleh kegelapan yang di luar. Nah, maka Tuhan Allah memberikan penghukuman, peringatan, seruan untuk bertobat bagi bangsa Yehuda, supaya mereka bertobat dan kembali menjadi terang. Tetapi mereka terus-menerus keras hati. Makin lama keadaan mereka makin jahat. Sampai di dalam zamannya Raja Manasye, kejahatan mereka sangat puncak. Maka Tuhan Allah mengatakan, saya harus menghukum mereka. Saya harus bawa mereka ke dalam tempat pembuangan. Sehingga nanti mereka di tempat pembuangan mulai merenungkan kembali janji Tuhan, mulai bisa kembali kepada Tuhan. Maka kita melihat seorang Raja Israel yang lain, Raja Yehuda yang sangat baik, namanya Raja Yosia. Raja Yosia ini ingin melakukan reformasi agama yang besar-besaran. Dia juga mengadakan perayaan Paskah yang sangat besar. Tapi di dalam zamannya dia, kita melihat bahwa kerajaan Asyur kekuatannya sudah menurun. Lalu kerajaan Mesir kekuatannya makin bertambah. Kerajaan Babilonia juga kekuatannya makin bertambah. Maka ketika Raja Mesir mau pergi berperang, Raja Yosia menghadang dia. Maka setelah terjadi pertempuran, Raja Yosia mati. Wah, ini menyedihkan. Raja Yosia mati, itu menyedihkan. Seorang raja yang kuat, yang hebat, yang bisa memberikan
banyak kemajuan bagi Yehuda ternyata harus mati. Tapi yang lebih menakutkan adalah Yosia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Raja yang takut akan Tuhan sekarang sudah mati. Maka dia digantikan oleh Yoahas anaknya. Raja yang ternyata hidupnya buruk. Raja Yoahas ini nantinya akan diturunkan oleh Raja Mesir dan digantikan oleh Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ditaruh di atas tahtanya Yehuda. Apakah Raja Yoyakim adalah raja yang baik? Ternyata tidak juga. Sedih juga ya, setelah Raja Yosia yang baik itu mati, maka pengganti-penggantinya adalah raja-raja yang tidak baik. Maka suara kebenaran, suara yang menyatakan terus-menerus firman Tuhan dan isi hati Tuhan makin lama makin redup saja. Adik-adik sekalian, kamu dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kalau suara anak-anak Tuhan makin lama makin redup, entah karena kita itu mati, atau entah karena kita sudah menjadi sama berdosanya dengan orang-orang sekitar kita. Wah, itu menakutkan sekali. Maka sekarang bangsa Yehuda sudah kehilangan raja yang saleh. Sekarang Raja Yoyakim memerintah. Tetapi pada zamannya dia, maka Raja Mesir itu dikalahkan oleh Raja Babel. Sehingga Yoyakim harus tunduk kepada kerajaan Babilonia. Maka kerajaannya Yoyakim itu tunduk. Lalu pelan-pelan dia mulai berpikir, kenapa saya mesti tunduk ya? Harusnya saya perang saja, memberontak melawan Raja Babel. Kenapa kok dia berani? Oh berani. Karena kita bangsa Yehuda, kita umatnya Tuhan, kita punya bait suci Yerusalem. Tuhan pasti di pihak kita. Kalau kita perang, memberontak melawan Babel, pasti kita menang. Loh ini bahaya sekali. Nabi Yeremia sudah mengingatkan, hei bangsa Yehuda, kalian sudah berbuat jahat. Maka Tuhan akan memukul kamu dengan penghukuman yang keras. Biarlah kamu tunduk di dalam penghukuman Tuhan. Dan ketika engkau tunduk dalam penghukuman Tuhan, engkau mulai introspeksi diri, maka pelan-pelan kamu akan punya hasrat. Setelah Roh Kudus bekerja dalam hatimu, kamu akan bisa bertobat. Tetapi raja tidak mau. Raja Yoyakim berpikir bahwa kami punya Yerusalem, kami punya bait suci, pastilah Tuhan berpihak kepada kita. Nah ini bahaya sekali. Adik-adik sekalian, ada loh orang-orang Kristen yang berpikir, Tuhan pasti di pihak saya. Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, dosa saya sudah diampuni, oleh karena itu saya mau apapun saja, Tuhan pasti di pihak saya. Ini bahaya sekali. Ketika Tuhan mengasihi anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memukul dengan keras anak-anaknya yang berbuat dosa. Kalau kamu dan saya bukan anak-anak gampangan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memukul ketika kita jatuh dalam dosa. Dan ketika Tuhan pukul kita, disiplin kita, harusnya kita itu menjadi orang yang taat, lalu introspeksi diri. Tapi Raja Yoyakim nggak mau. Enggak, saya akan berontak saja melawan Raja Babel. Maka Raja Babel pada waktu itu mengirimkan banyak gerombolan-gerombolan. Nah kita tahu ya bahwa sebetulnya Tuhan yang ingin memukul mereka, Tuhan yang ingin mendisiplin mereka. Maka ada gerombolan orang-orang Kasdim, gerombolan orang-orang Aram, gerombolan orang-orang Moab, orang Amon itu pergi menghajar itu orang-orang Yehuda. Nantinya akhirnya setelah Yoyakim mati, nanti digantikan oleh raja yang lain. Namanya adalah Raja Yoyakin. Ini adalah anaknya dari Yoyakim. Ini cuma beda satu huruf ya. Yoyakim pakai N, pakai M, lalu nanti gantikan oleh anaknya namanya Yoyakin pakai huruf N. Begini ya. Nah, setelah itu kita melihat apakah Yoyakin adalah raja yang lebih baik? Ternyata dia tidak baik juga. Dia juga tidak mau dengan sabar menerima penghukuman Tuhan seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Dia pun memberontak kepada Raja Babel. Maka Raja Babel pun pergi menyerang dia. Dan dengan serangan yang sangat kuat, akhirnya Raja Yoyakin kalah. Setelah Raja Yoyakin kalah, dia pun pergi keluar, dia menemui Raja Babel, dan Raja Babel mengatakan, sekarang kamu sudah tunduk kepada saya, kamu sudah saya kalahkan, maka kamu dan semua pembesar-pembesarmu, dan juga orang-orang yang paling hebat di tanah Yehuda, orang-orang yang sanggup pergi berperang, orang-orang yang gagah perkasa, semuanya diangkut untuk pergi ke Babel. Sudah kamu tidak lagi melayani Yehuda, tidak lagi melayani Tuhanmu, tapi melayani saya. Lalu harta bendanya kerajaan Yehuda, termasuk perkakas-perkakas bait suci, lalu emas-emas yang ada di dalam bait suci, itu diambil, diangkut ke Babel. Maka Yehuda pun mengalami kekalahan yang besar sekali. Itu seringkali disebut sebagai pembuangan. Tuhan Allah memukul dengan keras, membiarkan umatnya itu dibuang di Babel. Seperti kayak
Cahaya yang tadinya ada di dalam Yerusalem menyala dengan terang, itu makin lama makin redup, redup, redup. Sekarang kalau orang lihat kepada Yerusalem, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah orang-orang yang sudah tidak hebat, orang-orang yang lemah yang tersisa di sana. Waduh, ini berat sekali. Mereka menolak untuk dengan setia menerima penghukuman Tuhan, tapi justru memberontak. Adik-adik sekalian, apakah kita mau ketika kita jatuh dalam dosa, kita setia di dalam pukulan dan disiplin Tuhan, lalu introspeksi? Adik-adik sekalian, Yerusalem mulai menjadi pudar. Sudah tidak bisa lagi menyala dengan terang. Apakah dengan demikian janji Tuhan untuk memakai keturunan Daud menjadi hilang, menjadi punah? Ternyata tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia. Maka nantinya akan ada keturunan Daud yang lain. Keturunan Daud yang lain yang di dalam perjanjian baru kita sebut sebagai Tuhan Yesus. Yesus lahir dari keturunan Daud. Dan sebagai raja yang setia, dia menjalankan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu, Yesus Kristus dengan setia memikul hukuman yang Tuhan berikan. Bahkan itu adalah hukuman bukan kesalahannya dia sendiri. Tapi kesalahan umat Tuhan dari zaman ke zaman itu dipikulkan kepada dia. Ketika ada raja-raja Yehuda yang menolak untuk tunduk di dalam pukulan Tuhan, Yesus Kristus mengatakan, saya rela untuk menanggung hukuman. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Tapi dia rela menanggung hukuman dengan setia. Hukuman dari umat Tuhan yang berdosa ditimpakan kepada dia. Maka Yesus Kristus mengalami penghukuman yang paling berat. Dia mati di atas kayu salib dengan setia, dengan rela. Dan Tuhan Allah membangkitkan dia sehingga melalui hidupnya terang Tuhan kembali bisa terpancar. Kita ingat sekali Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada para pengikutnya, kepada adik-adik sekalian, dan kepada saya, engkaulah terang dunia. Kita, orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, juga dipanggil untuk menjadi terang. Yesus Kristus telah dengan setia menanggung hukuman, dan Yesus Kristus bangkit dari kematian, akan memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup di dalam kesucian, dan di dalam Dia kita akan dipakai untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, menerangi kembali dunia kita yang penuh dengan kegelapan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan untuk tolong kami, berikan kepada kami berkat-Mu, pertolongan-Mu, perkenanan-Mu, sehingga hidup kami bisa dipakai untuk menjadi terang-Mu. Ketika kami berdosa dan Engkau memukul kami, kiranya Tuhan, kami boleh dengan setia memikul hukuman kami untuk kami introspeksi. Dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami sehingga kami boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kembali disucikan dan menyatakan terang-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ma, hidup dipenuhi Roh Kudus itu realistis atau dalam kemabokan? Itulah pentingnya firman Tuhan yang menyertai pergumulan orang percaya. Dengan demikian, kita dapat melihat realita berdasar terang firman Tuhan. Walau kemuliaan keluarga Daud dan bait Allah sudah pudar, namun suatu hari kelak ada sinar yang jauh lebih bercahaya melalui Kristus. Mari datanglah pada terang itu. Kita belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 17 sampai pasal 25 ayat 21. Salam.